Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar video saya. Apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin. Langsung saja ya teman-teman untuk menyingkat durasinya. Dari akunnya siapa ini? Yang ini tadi udah Rahmat Pagum Rahmat. Hadir Mas Sultan. Kenapa ya di dada kiri terasa nyeri gitu, bahkan jantung terasa lemes gitu? Apa sebabnya Mas Sultan? Jadi dada kiri terasa nyeri. Jadi ini bicara pengalaman pribadi saya. Jadi dada nyeri dan lain-lain itu yang di seputar sini kan sebenarnya pemicunya itu banyak. Tapi saya di sini bicara berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat saya mengalami sensasi yang seperti itu karena efek dari GERD saya ya teman-teman, asam lambung yang sering naik, gas lambung yang sering naik. Terus kalau udah naik dada tuh terasa seset, terus nyeri, selekit-selekit. Kadang di sebelah kiri, kadang juga di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi saya dulu mengalami seperti itu ya sering ya teman-teman ya. Jadi pokoknya ketika asam lambung sedang naik ya, terus kembung, terus begah, ya biasanya merasakan seperti itu, celekit-celekit, celekit-celekit. Awal-awal saya memang merasa khawatir ya. Awal-awal saya itu kepikiran, bingung. Kenapa ini? Ada apa dengan saya? Saya sudah kepikiran, jangan-jangan ini saya kena jantung. Jangan-jangan saya ini kena paru-paru ya. Tapi pada saat itu karena saya itu memeriksakan diri ke dokter secara rutin ya, kontrol rutin gitu ya teman-teman. Dulu itu masih dalam perawatan dari dokter spesialis dalam. Jadi ya setiap kali kontrol kan diperiksa juga paru-paru sini gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau untuk teman-teman sudah periksa diri ke dokter seperti saya dan tidak didiagnosa penyakit lain, coba untuk teman-teman itu coba lebih rileks ya, jangan takut ya, karena untuk gangguan asam lambung itu bisa sembuh kok ya teman-teman ya. Penting juga untuk menjaga pola makannya ya, pola makan, pola hidup, dan kita perbaiki pola pikirnya supaya kita rileks dalam menghadapi sensasi-sensasi seperti ini. Kalau kita semakin takut, semakin cemas, sensasinya, intensitasnya itu akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Nah, kalau lemas ya itu biasa ya teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dan kecemasan. Kalau lagi kumat itu sudah pasti lemas, tidak bertenaga, dan di situ balik lagi kita itu tambah panik, kita itu tambah cemas. Ada apa? Kenapa? Ya. Setiap hari seperti itu dirasakan, tambah panik lagi, tambah cemas lagi. Jadi kalau setiap hari sudah merasakan seperti itu, coba teman-teman itu amati ya. Mungkin teman-teman itu dalam kondisi perut kosong atau belum makan. Ini biasa terjadi itu di waktu-waktu sore. Itu sering sekali saya dulu ya teman-teman, lemes, bener-bener lemes seperti tidak ada tenaganya ya. Udah gitu biasanya kadang keringat dinginnya muncul ya teman-teman ya. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung, GERD itu sering mengalami seperti itu. Nah, di sini tuh penting ya, balik lagi saya sampaikan ke teman-teman ya untuk memeriksakan diri ke dokter supaya ada diperiksa dan nanti ada diagnosanya. Kalau teman-teman tidak didiagnosa ada sakit lain ya teman-teman, terus disarankan atau ada arahan dari dokter, ikutin ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Tia Mustokiah. Demam melanda, asam urat juga meningkat, badan sakit semua, timbullah cemas, nggak enak makan, asam juga ikutan datang, dada agak sesek. Ya, ini ya teman-teman ya, dalam kondisi cuaca seperti ini memang rawan sekali ya kita itu terkena demam gitu ya. Kita itu kena demam, batuk, pilek, flu ya. Saya juga kemarin ada 1 mingguan itu kena flu ya. Ini juga baru sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi bersin-bersin udah gitu, terus apa namanya, hidung mampet ya, pokoknya nggak nyaman sekali. Apalagi dalam kondisi kita itu di fase-fase pemulihan atau penyembuhan dari gangguan asam lambung. Biasanya kalau kena demam, terus kena pilek, kena flu, itu sensasinya ikut muncul lagi ya. Itu saya dulu juga sama seperti itu, tapi teman-teman nggak usah takut ya. Teman-teman jangan sampai telat makan ya, jangan sampai perutnya kosong, supaya apa? Supaya apa namanya, kondisi fisik kita juga tetap terjaga ya teman-teman ya. Jadi tidak apa namanya, terlalu lemes gitu ya.
Jadi untuk makanannya walaupun teman-teman itu terasa nggak enak makan, harus tetap makan. Karena, sumber tenaga energi juga dari makanan, selain juga dari faktor pikiran kita yang rileks, yang santai, dari makanan itu juga penting. Nah, kalau teman-teman itu juga sudah makan, makannya juga, sudah cukup, tapi teman-teman itu masih kepikiran, masih stres, itu juga bisa lemes juga ya teman-teman ya, energinya bisa drop juga. Jadi ya kita perbaiki, berbarengan ya, jadi jaga pola makannya, pola hidupnya, juga pola pikirnya diperbaiki secara bertahap ya. Kalau teman-teman itu mengalami, asam uratnya naik, kolesterol mungkin naik gitu ya, terus apalagi, jadi cemasnya itu bertambah, ya wajar ya teman-teman, dalam kondisi kita itu tidak, fit badannya, apalagi kita mengalami gangguan asam lambung ya, gangguan pencernaan, gangguan lambung, ya biasanya memang, metabolisme tubuh kita juga ikut terganggu. Jadinya ya kita merasa badan kita itu ya nggak nyaman, nggak enak ya, karena fungsi dari organ-organ itu juga ya sedikit terganggu. Tapi teman-teman nggak usah takut, nanti kalau asam lambungnya, flu, pileknya itu juga sudah membaik, biasanya juga akan mereda dan akan membaik 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 gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu juga pernah mengalami seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Welfa. Salam dari Subang, salam balik. Cara menghilangkan stres, cemas, gelisah gimana Bang? Nah, cara menghilangkan stres, cemas, dan gelisah. Ini saya akan sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Karena untuk mengatasi masalah stres, cemas, gelisah itu masing-masing orang bisa saja berbeda. Tapi apa yang akan saya sampaikan ini adalah yang pengalaman pribadi saya. Jadi begini ya teman-teman, cara menguraikan, stres gitu ya, atau supaya kita itu tidak kepikiran dan lain-lain ya. Coba teman-teman dimulai dari, kita itu, bisa dibilang itu kita itu, refresh gitu ya. Refresh artinya ketika teman-teman mungkin sekarang sedang dalam kondisi, pemulihan dari gangguan asam lambung, tapi teman-teman masih kerja ya, coba ambil cuti dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau saya dulu memang ya dalam proses penyembuhan itu, proses pemulihan, saya memang, ini dulu ya, istirahat dulu ya teman-teman ya. Istirahatnya waktu itu juga ditanya juga, "Berapa lama istirahatnya?" Saya itu nggak tentu istirahatnya, sampai dengan kondisi saya benar-benar, siap untuk kerja lagi gitu ya teman-teman. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, kita coba untuk, refresh gitu. Jadi kita itu butuh istirahat. Supaya apa? Supaya kita kurangi ya beban pikiran kita. Misalkan dalam pekerjaan gitu ya, kita kurangi itu beban, pikiran dalam pekerjaan. Ya memang pada saat itu juga untuk mengambil keputusan, istirahat dulu dari tempat kerja itu ya tidak mudah. Karena apa ya teman-teman, pada saat saya istirahat pasti kan tidak akan ada pemasukan. Ya saya juga sudah tebak ya, ketika saya istirahat tidak ada pemasukan pasti akan timbul pikiran-pikiran baru lagi. Tapi sebelumnya ya saya sudah sampaikan ke keluarga saya bahwa saya akan memperbaiki supaya, bisa mengurangi, beban pikiran saya. Ya kalau itu sudah disetujui, ya saya, lakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saat bercerita ini, coba teman-teman ambil poinnya saja ya. Jadi dalam kondisi kita itu stres, kita banyak pikiran, itu penting sekali kita itu untuk, istirahat dulu, ya. Itu pengalaman saya ya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman mau ikutin atau tidak, itu terserah teman-teman, tapi cara saya adalah untuk mengatasi atau mengurangi tingkat stres itu ya dengan saya itu istirahat, benar-benar saya tidak memikirkan yang masalah pekerjaan ya, karena sudah memikirkan sensasi-sensasi yang muncul, saya masih memikirkan, pekerjaan, yaitu akan terus seperti itu ya teman-teman, ya akan terus muter-muter di situ, nggak ada selesai-selesainya. Karena apa? Karena dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung, energi kita sudah drop, ya mengalami banyaknya sensasi, kita pikiran, tambah drop lagi energi, belum lagi kita mikirin pekerjaan yang belum selesai-selesai, target yang belum dapat-dapat, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Nah, masing-masing orang itu punya pemicu stres yang berbeda ya. Bisa karena pekerjaan, bisa karena masalah rumah tangga, ekonomi dan lain-lain ya, teman-teman ya. Jadi caranya bisa berbeda-beda gitu ya, teman-teman ya. Jadi
Kalau saya, yang saya sampaikan ini adalah yang pengalaman saya. Jadi untuk stres di dalam pekerjaan waktu itu kan memang cukup ya, cukup lumayan gitu ya teman-teman. Jadi ya saya rehat dulu gitu, istirahat dulu gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, semoga saja teman-teman juga bisa menemukan cara ya, cara untuk menghilangkan stres. Jadi ya udah istirahat, apa yang akan kita lakukan ya yang kesenangan kita atau hobi kita itu coba salurkan ya sedikit demi sedikit itu salurkan walaupun dalam kondisi kita itu banyak sensasi atau masih muncul sensasi coba kita itu salurkan sedikit demi sedikit ya teman-teman ya kita liburan dulu atau gimana gitu ya itu bisa mengurangi lah menurut saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, tulisannya menggandeng-gandeng begitu, jadi agak susah kebacanya. Vina Noviana, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenapa ya yang di kepala susah banget sembuhnya? Kepala belakang selalu sakit, tegang sampai ke pundak dan sering banget sakit gigi hampir tiap hari. Nah ini sebelumnya mungkin tadi saya sudah sampaikan ya, jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD gitu kan, sering reflux itu biasanya efeknya ada di atas gini ya, dari leher ke atas pusing, kepala tegang gitu ya, mata itu buram, terus gigi ngilu, terus mulut itu kadang terasa pahit, kadang terasa asam gitu ya, telinga itu berdenging. Saya dulu mengalami seperti itu. Leher kaku, kepala seperti kayak diikat, itu saya mengalami ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman coba lebih rileks karena dalam kondisi seperti ini ya, kalau kita itu mengalami sensasi di area kepala, kita terus takutkan, kita semakin cemaskan, itu akan semakin tegang otot-ototnya. Jadi otot dan saraf-saraf itu tambah tegang. Kalau sudah tegang itu ya badan kita itu terasa kaku, nggak enak ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman berlatih untuk rileks. Untuk rileks masing-masing orang bisa saja berbeda caranya. Dimulai dari teman-teman sendiri, mungkin teman-teman bisa rileks dengan seperti apa? Contoh misalkan kalau kayak saya kan coba untuk rileksnya itu dari menguraikan beban-beban pikiran gitu ya. Jadi ketika kita itu mengalami banyak sekali pikiran ya yang ruwet, yang runyam itu bisa mengakibatkan kita itu jadi tegang otot dan tegang saraf gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memikirkan sensasi yang muncul setiap hari itu juga bisa kepikiran, cemas dan tegang setiap hari, otot, saraf juga bisa kaku gitu ya teman-teman. Coba relaksasi ya teman-teman ya, masing-masing orang bisa berbeda caranya relaksasi ya. Ada yang mungkin olah nafas supaya rileks, ada mungkin teman-teman itu mengunjungi tempat-tempat yang nyaman, yang menyenangkan hati gitu ya, itu juga bisa rileks. Atau mungkin teman-teman itu bisa ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman yang lama nggak ketemu, itu juga bisa menimbulkan kesenangan, bisa apa namanya saling ngobrol, tukar pikiran macam-macam, terus teman-teman itu menjadi plong, terus teman-teman bisa rileks, itu bisa jadi banyak caranya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Wong Deso 8644. Terima kasih Mas, semenjak saya dengerin Mas, alhamdulillah saya agak baikan. Tetap selalu sebarkan kebaikan ya Mas, insya Allah. Salam dari Kediri Jatim. Jadi begini ya teman-teman, saya tidak bisa membantu apa-apa ke teman-teman ya. Jadi ya saya cuma bisa memotivasi teman-teman karena saya pun dulu juga sama seperti teman-teman mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dengan begitu banyak sensasinya ya teman-teman ya, kayak bahasanya adalah 1001 sensasi lah. Karena baik di fisik maupun di pikiran juga ikut terganggu. Pokoknya untuk bicara masalah sensasi itu ya nggak ada habisnya. Kalau dulu ya teman-teman ya setiap hari itu merasakan, udah kepikiran ini, itu, dan sebagainya. Tapi teman-teman tetap yakin, kalau teman-teman itu kecemasannya mulai terkendali, kekhawatirannya mulai terkendali, insya Allah nanti asam lambung juga mulai normal. Yang penting teman-teman itu sudah periksa diri ke dokter, tidak ada didiagnosa penyakit-penyakit yang lain. Biasanya teman-teman hanya terkena gangguan asam lambung dan dokter juga apa namanya menyarankan cuma obatnya cuma itu aja gitu ya. Memang obat untuk asam lambung biasanya itu saja gitu ya. Intinya kalau teman-teman tidak didiagnosa ada penyakit lain, teman-teman
Coba mulai dari sekarang lebih rileks saja dalam menghadapi sensasinya ya. Memang butuh latihan, memang ini susah. Tapi insya Allah kalau teman-teman itu latihan ya nanti lama-lama juga teman-teman itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, mental teman-teman akan semakin kuat. Kalau mental teman-teman semakin kuat, insya Allah penyembuhannya itu akan lebih cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya. Mungkin sekian dulu ya. Nanti insya Allah disambung lagi dengan tema-tema yang lain atau masih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Teman-teman coba komentar. Insya Allah nanti saya bikinkan lagi. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Tetap semangat. Gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin. Tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.